Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Retorika Jiwa. Saya Ifai. Di episode ini kita bakal bahas topik tentang koneksi sosial. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, pernahkah kamu merasa sendirian? Padahal manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh koneksi, butuh kebersamaan, bukan hanya untuk berbagi kebahagiaan, tapi juga untuk saling menguatkan saat badai datang. Episode kali ini akan membahas bagaimana koneksi sosial bisa menjadi sumber kekuatan dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Oke, mari kita bahas bersama. Pentingnya apa sih koneksi sosial buat kita? Ya, penting juga ya, karena dengan koneksi sosial, dukungan emosional bisa terjadi. Nah, itu kan bisa mengurangi stres dan meningkatkan daya juang hidup kita. Kemudian dengan koneksi sosial, kita itu membantu diri kita untuk merasa diterima dan dimengerti. Karena ada interaksi kan dengan yang lain. Ya, jadi kita bisa saling mengerti, saling memahami. Ya, saling mengisilah dalam kebersamaan. Lalu koneksi sosial juga memberi rasa makna dan tujuan dalam hidup. Jadi dengan adanya koneksi sosial, hidup kita merasa bermakna dan bertujuan. Apa saja jenis koneksi sosial itu? Ya, kita bisa tahu bahwa koneksi sosial bisa terjadi dalam lingkup keluarga, pasangan, atau sahabat. Dalam lingkup yang lebih besar, koneksi sosial terjadi pada komunitas, kelompok hobi, atau lingkungan kerja. Nah, tapi ada tantangannya nih dalam membangun koneksi atau hubungan dengan orang lain. Misalnya kesibukan, perbedaan nilai, trauma masa lalu. Ya, orang yang sibuk pastilah akan terbatas. Dengan kata lain, dia tidak mesti terhubung dengan semua orang. Karena kalau dia sibuk kerja, otomatis kan dia sudah terhubung dengan teman-teman di lingkungan kerjanya. Kemudian perbedaan nilai. Kadang orang beda budaya, beda sistem nilai, beda sistem kepercayaan, beda agama. Tapi intinya, selama kita saling menghargai, koneksi sosial bisa kita lakukan. Nah, ada lagi tantangan yang cukup berat nih bagi orang yang mengalami trauma masa lalu. Jadi kalau Anda misalnya dulu pernah gabung dalam sebuah komunitas tertentu, lalu Anda punya pengalaman menyakitkan atau pengalaman buruk di komunitas itu, pasti itu bisa menyisakan trauma, sehingga itu akan menyulitkan Anda untuk kembali bergabung dengan sebuah komunitas. Nah, tantangannya adalah bagaimana agar trauma masa lalu itu bisa disembuhkan. Dalam era digital, koneksi virtual dan koneksi nyata seolah-olah terjadi berlawanan. Ya, bisa kita terjadi koneksi sosial secara virtual, tapi pasti memberikan pengalaman emosi yang berbeda ketimbang dilakukan dengan koneksi nyata. Dalam membangun koneksi sehat, ada beberapa tips. Pertama, kita harus komunikasi yang jujur dan terbuka. Ya, kalau kita jadi pembohong atau dianggap bohong oleh orang lain, susah untuk menjalin kebersamaan dan kepercayaan kan? Nah, yang kedua, empati dan mendengarkan aktif. Empati itu ya kita merasakan perasaan yang dialami orang lain. Mendengarkan aktif artinya ya kita menyimak penuh perhatian saat orang lain sedang
berbicara. Lalu yang ketiga, tipsnya yaitu kita perlu menetapkan batasan yang sehat. Ya, karena setiap orang kan punya prinsip hidup masing-masing, punya ideologi masing-masing, punya filosofi hidup masing-masing. Maka ya wajar-wajar saja kalau kita kemudian harus menetapkan batasan sesuai dengan kepercayaan atau belief yang kita anut. Lalu yang keempat, yaitu meluangkan waktu untuk hadir secara penuh. Jadi saat kita bergabung dalam suatu komunitas atau saat kita berinteraksi dengan orang, seluruh panca indera kita hadir penuh di situ. Ada beberapa afirmasi harian yang bisa kita lakukan untuk merawat rasa atau kemampuan dalam membangun koneksi. Di antaranya, misalnya, aku layak memiliki hubungan yang sehat dan penuh makna. Aku hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Aku membuka diri untuk menerima dan memberi dukungan. Aku membangun jembatan, bukan tembok, dalam hubungan dengan orang lain. Sobat Retorika Jiwa, coba bayangkan ada sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau. Pulau pertama adalah dirimu dengan segala cerita dan pengalaman unik kamu. Pulau kedua adalah orang lain, tapi juga dengan dunia mereka sendiri. Pastinya unik ya. Nah, koneksi sosial adalah jembatan itu. Kadang jembatan rapuh, kadang kokoh. Ya, kadang namanya jembatan ya, diinjek-injek dari sana sini. Tapi setiap kali kamu melangkah di atasnya, kamu akan menemukan bahwa perjalanan hidup terasa lebih ringan ketika dijalani bersama. Oke, Sobat Retorika Jiwa, closing kita hari ini. Ingatlah, koneksi sosial bukan sekadar jumlah teman atau interaksi di media sosial. Ia adalah kualitas hubungan yang membuat kita merasa dilihat, didengar, dan diterima. Kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi, jangan takut untuk membuka diri, membangun jembatan, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Karena pada akhirnya, kita tidak benar-benar sendirian. Oke Sobat Retorika Jiwa, terima kasih sudah mendengarkan ya. Like, share, dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di episode yang lain. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.